Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut, karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga, salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Pangeran Benowo dan Paksi diberi nasihat oleh Sultan Hadiwijoyo dan Ki Gede Manahan ketika mereka berpamitan akan mencari adik Paksi. Tetapi pesan Sri Sultan Hadiwijoyo, mereka tidak boleh langsung menyerang padepokan tempat di mana adik Paksi tersebut berada. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Akhirnya Pangeran Benowo mengangguk-angguk sambil berdesis. Baiklah ayahanda, hamba dan Paksi akan menjalankan petunjuk ayahanda. Kanjeng Sultan Hadiwijoyo menarik napas panjang, katanya, jika kalian berjanji, maka Benowo akan aku izinkan pergi bersama Paksi. Bagaimanapun juga, Benowo mempunyai kedudukan khusus di Padang, sehingga keselamatannya harus mendapat perhatian. Bukan berarti aku mengabaikan keselamatan Paksi, tetapi kedua-duanya tidak boleh terperosok ke dalam panasnya api yang menyala di dalam dada kalian. Aku sekarang selalu mengucap syukur bahwa aku dapat melampaui masa-masa gejolak mudaku dengan selamat. Karena waktu itu aku kadang-kadang hanyut dalam arus kemudaanku, sehingga aku sering kehilangan penalaran yang wajar. Karena itu aku dapat memperingatkan kalian, agar kalian lebih berhati-hati dari sikap dan tingkah lakuku di masa muda. Bahkan aku kadang-kadang masih merasa ngeri atas sikap dan tingkah lakuku sendiri di masa muda itu. Pangeran Benowo dan Paksi menundukkan wajah mereka. Mereka mengerti maksud pesan-pesan Kanjeng Sultan Hadiwijoyo yang di masa mudanya telah melakukan pengembaraan yang sangat panjang. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang didapatnya dalam pengembaraan itu. Namun Kanjeng Sultan berkata lebih lanjut, jika aku mendapat kesempatan untuk menjadi muda kembali, aku tidak akan berani melakukan sebagaimana pernah aku lakukan itu. Peringatan itu terasa sangat keras di hati Pangeran Benowo dan Paksi. Namun dengan demikian, maka Pangeran Benowo dan Paksi akan mempertimbangkan segala tingkah lakunya dengan lebih seksama lagi. Dalam pada itu, maka Ki Gede Manahan pun berkata, jika demikian Kanjeng Sultan, hamba akan menyiapkan sekelompok pasukan khusus. Hamba ingin mengumpulkan kembali para prajurit yang pernah mendapat tempaan khusus untuk memburu Haryo Wisoko bersama Pangeran Benowo, Sutawijoyo dan Paksi. Mereka akan berada kembali dalam satu kelompok yang siap untuk menjalankan tugas apabila datang perintah untuk pergi ke padepokan Ki Gede Lenglengan. Baiklah Kakang dapat menyusun sebuah kelompok khusus yang akan dilengkapi dengan kuda agar dapat bergerak lebih cepat. Namun jika kekuatan padepokan Ki Gede Lenglengan itu jauh lebih besar dari kelompok yang sudah Kakang siapkan, maka Kakang akan dapat berhubungan dengan Ki Yudotomo. Bukankah sebagian dari pasukannya terdiri dari pasukan berkuda yang akan dapat bergerak dengan cepat pula? Hamba sinuwun. Ki Gede Manahan mengangguk-angguk. Kanjeng Sultan pun kemudian bertanya kepada Paksi, kapan kau akan berangkat, Paksi? Secepatnya sinuwun, jika guru-guru hamba memperkenankan, hamba akan berangkat esok pagi. Baiklah, aku akan berdoa untukmu, Paksi, agar kau berhasil menemukan adikmu itu. Kemudian Kanjeng Sultan pun berpaling kepada Pangeran Benowo, bawalah bekal secukupnya, mungkin kalian memerlukan uang, bukan saja untuk bekal perjalanan, tetapi mungkin kalian dapat mempergunakannya untuk memperlancar usaha kalian membebaskan adik laki-laki Paksi. Bukan saja seorang anak muda, tetapi mungkin di perguruan itu
Ada beberapa anak muda yang akan disiapkan untuk satu perjuangan berjangka panjang. Dan bahkan mungkin di perguruan itu pula diharapkan akan tumbuh tunas untuk menggantikan kepemimpinan Haryo Wisoko. Terima kasih Sinuwun, hamba mohon doa restu. Tugas yang dibebankan kepadamu kali ini bukan saja menyangkut kepentingan pribadimu dan keluargamu, Paksi, tetapi juga untuk kepentingan yang lebih besar lagi bagi Pajang. Hamba Sinuwun. Nah, sekarang persiapkan segala-galanya bersama Benowo. Hamba Sinuwun. Dengan demikian maka Pangeran Benowo, Paksi, dan Raden Sutawijaya pun mohon diri. Namun mereka tidak langsung keluar dari lingkungan istana. Tapi Pangeran Benowo telah membawa mereka ke Kasatriyan. Sementara itu, Ki Gedhe Manan masih berbincang dengan Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Dalam pada itu, Pangeran Benowo pun segera mempersiapkan segala sesuatunya menjelang keberangkatannya bersama Paksi untuk mencari padepokan yang dipimpin oleh Ki Gedhe Lenglengan. Padepokan yang belum diketahui tempatnya selain sekedar arahnya saja. Seperti pesan ayahandanya, maka Pangeran Benowo dalam pengembaraannya akan bawa uang yang cukup, bukan saja sebagai bekal, tapi juga untuk keperluan-keperluan yang lain. Sayang sekali, aku tidak dapat ikut bersama kalian, berkata Raden Sutawijaya. Doakan saja kami dapat berhasil dan selamat di perjalanan, Kakang Mas. Tentu Adimas, aku yakin kalian adalah pengembara-pengembara yang berpengalaman. Meskipun demikian, jangan lupa kalian mohon perlindungan serta petunjuk-petunjuknya di sepanjang jalan. Ya Kakang Mas, nampaknya perjalanan kami kali ini tidak akan terlalu lama. Kami akan segera menemukan padepokan Ki Gedhe Lenglengan. Terusnya seperti kanak-kanak, kami akan pulang sambil merengek-rengek menyampaikannya kepada orang tuanya tentang anak-anak yang nakal yang tidak dapat kami lawan sendiri. Maksud ayahanda tentu tidak begitu, Adimas. Tapi ayahanda yang sudah sangat berpengalaman mengembara itu justru ingin berhati-hati. Penglihatan ayahanda tentang padepokan itu memaksa ayahanda untuk mengambil langkah-langkah pengamanan. Apalagi Adimas Pangeran Benowo seperti yang dikatakan oleh ayahanda mempunyai kedudukan yang khusus bagi Pajang. Pangeran Benowo tersenyum, katanya. Kakang Mas benar, kami pun akan mematuhinya. Beberapa saat kemudian maka Pangeran Benowo pun telah selesai. Karena itu maka Pangeran Benowo telah minta diri kepada Raden Sutawijaya, demikian pula Paksi. Selamat jalan, desis Raden Sutawijaya, yang juga memiliki pengalaman mengembara yang luas. Seperti pada saat-saat mereka mencari Haryo Wisoko, maka keduanya telah mengenakan pakaian orang kebanyakan. Mereka keluar dari pintu gerbang samping. Para prajurit yang bertugas di pintu gerbang sama sekali tidak menjadi heran melihat Pangeran Benowo mengenakan pakaian yang lusuh, karena Pangeran Benowo memang sering melakukannya. Dari istana, maka Paksi mengajak Pangeran Benowo untuk singgah di rumah Paksi. Paksi ingin menemui ibunya sebelum berangkat mencari adik laki-lakinya itu. Berapa lama kau akan pergi, Paksi? Aku tidak dapat mengatakannya, Ibu. Bukankah kau berjanji untuk menemani kami tinggal di rumah ini? Tetapi adikku itu harus diselamatkan dari tangan para pengikut Haryo Wisoko. Meskipun Haryo Wisoko sudah tertangkap, namun keyakinan sesatnya masih akan dapat tumbuh lagi setiap saat. Karena itu, aku ingin adikku dan mungkin beberapa orang anak muda yang lain dapat terlepas dari pengaruh yang jahat itu, Ibu. Ibunya mengangguk kecil, sementara itu adik perempuan Paksi pun bertanya, Kakang Paksi akan membawa Kakang itu pulang. Berdoalah, semoga aku dapat membawanya pulang. Tapi Kakang Paksi juga harus pulang. Tentu doamu tentu akan didengar oleh Yang Maha Agung, sehingga Kakang akan pulang dengan selamat. Paksi, berkata ibunya, apa saja yang akan kau bawa? Kau mempunyai simpanan yang dapat kau pakai sebagai bekal. Paksi berpaling kepada Pangeran Benowo yang berdesis. Kau tidak usah membawa apa-apa, Paksi. Aku kira bekal kita sudah cukup. Namun Paksi pun menyaut,
Jika kita terpisah dengan tiba-tiba tanpa kita kehendaki, maka aku akan kekeringan di pengembaraan. Pangeran Benowo tersenyum, katanya, baiklah, terserah kepadamu. Paksi pun kemudian telah menyiapkan bekal pula bagaimana ia menempuh pengembaraan yang terdahulu. Ketika kemudian Paksi minta diri, maka mata adik perempuannya pun menjadi berkaca-kaca. Katanya, jangan terlalu lama pergi, Kakang. Paksi mencium adiknya di kening sambil berdesis, aku akan segera pulang, jangan menangis. Ibunya serta adiknya melepas Paksi dan Pangeran Benowo di regol halaman. Setelah berjalan beberapa langkah, Paksi berpaling sambil melambaikan tangannya. Adik perempuan dan ibunya pun melambaikan tangannya pula. Namun kemudian Paksi dan Pangeran Benowo mempercepat langkahnya. Mereka akan menuju ke hutan Jabung. Menurut kedua orang gurunya, malam itu mereka diminta untuk berada di padepokan sebelum mereka berangkat mencari sebuah padepokan yang dipimpin oleh Ki Gede Lenglengan. Ketika malam turun, maka Pangeran Benowo dan Paksi yang sudah berada di padepokan segera menghadap Ki Panengah dan Ki Waskita. Kedua orang itu tidak hanya sekedar memberikan beberapa petunjuk tentang perjalanan yang akan mereka tempuh, tetapi keduanya juga memberikan beberapa petunjuk tentang ilmu yang sudah mereka kuasai. Ki Panengah dan Ki Waskita telah membuka beberapa celah-celah dari ilmu yang mereka ajarkan yang masih mungkin dikembangkan, sehingga dengan demikian mereka akan dapat mencari tataran yang lebih tinggi dari tataran sebelumnya. Kalian berdua mempunyai banyak kesempatan di dalam pengembaraan kalian untuk mencobanya, tapi kalian harus berhati-hati. Kalian tidak boleh tergesa-gesa, tapi kalian harus memperhitungkan segala kemungkinan yang dapat terjadi. Kalian harus memperhitungkan kesediaan wadah kalian mendukung pengembangan ilmu kalian, karena kalian tidak dapat memaksa kemampuan kewadakan kalian melampaui yang seharusnya. Keduanya mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Panengah pun berkata, aku tahu bahwa ilmu dan kemampuan Pangeran Benowo sulit untuk dijajaki. Karena itu, aku mohon Pangeran dapat membimbing Paksi mengembangkan ilmunya melalui celah-celah yang sudah kami sebutkan itu. Terima kasih atas pujian ini, Ki Panengah. Tetapi apakah yang dapat aku lakukan? Apakah aku mempunyai kelebihan dalam olah kanuragan? Ki Panengah dan Ki Waskita tertawa. Dengan nada rendah, Ki Waskita berkata, jika saja kami belum mengenal Pangeran. Pangeran Benowo hanya menarik napas dalam-dalam. Demikianlah mereka berbincang sampai jauh lewat tengah malam. Ki Waskita bahkan berkata, kalian tidak usah tergesa-gesa beristirahat. Meskipun besok kalian akan pergi, tapi kalian tidak terikat oleh waktu. Kalian dapat saja berangkat pagi-pagi sekali, tapi kalian dapat berangkat lewat tengah hari. Sementara itu jika kalian lelah di perjalanan, maka kalian dapat saja beristirahat kapan saja. Ya guru, desis Paksi. Karena itu maka Ki Panengah dan Ki Waskita masih saja memberikan petunjuk-petunjuk terpenting bagi perjalanan Paksi dan Pangeran Benowo, serta petunjuk-petunjuk untuk dapat mencapai tataran tertinggi dari ilmu mereka. Baru ketika terdengar ayam jantan berkokok untuk yang terakhir kalinya, Ki Panengah pun berkata, nah sekarang kalian boleh beristirahat. Pangeran Benowo dan Paksi telah pergi ke pembaringan mereka. Namun malam tinggal sejemput lagi. Meskipun demikian, keduanya masih sempat tidur beberapa saat. Namun mereka segera terbangun ketika kawan-kawannya para cantrik padepokan itu bangun. Pangeran Benowo dan Paksi memang tidak nampak tergesa-gesa. Mereka dapat berangkat kapan saja jika mereka ingin berangkat pagi-pagi, bukannya karena mereka dikejar waktu, tapi mereka ingin berjalan sebelum sinar matahari menghatalkan kulit mereka. Baru setelah matahari naik serta setelah mereka bersama-sama para cantrik makan pagi, maka Pangeran Benowo dan Paksi pun minta diri. Ki Panengah memberikan ucapan selamat atas nama para cantrik. Ia mengharap bahwa Pangeran Benowo dan Paksi segera kembali ke padepokan. Kami akan segera kembali, berkata Paksi di hadapan para cantrik dan kedua orang gurunya.
Selama ini Raden Sutawijaya akan tetap berada di padepokan ini. Mungkin sore nanti atau esok pagi Raden Sutawijaya telah berada di sini. Kedua orang guru paksi itu mengantarnya sampai ke regol padepokan. Demikian pula para cantrik, bahkan beberapa orang yang bertugas menyelesaikan padepokan itu. Di regol Ki Waskita sempat berdesis, "Sekarang kalian benar-benar hanya berdua. Kami tidak dapat mengikuti perjalanan kalian sebagaimana pernah kami lakukan." "Aku mengerti, Guru," jawab Paksi. "Kami mohon doa restu." Demikianlah, maka kedua orang itu telah meninggalkan padepokan mereka di hutan Jabung. Mereka mengenakan pakaian orang kebanyakan. Paksi membawa tongkatnya, sementara Pangeran Benowo siap dengan pisau belatinya yang berada di bawah kain panjangnya. Gelang yang lebar yang dikenakan di pergelangan tangannya, di bawah bajunya yang berlengan panjang. Keduanya memang tidak tergesa-gesa. Mereka meninggalkan padepokan setelah matahari menjadi semakin tinggi. Mereka berjalan menyusuri jalan di pinggir hutan Jabung. Perjalanan mereka memang belum perjalanan yang sangat jauh, tetapi jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang rumit. Mereka menempuh perjalanan ke arah Gunung Merapi. Padepokan yang mereka cari mungkin berada di kaki Gunung Merapi, tapi mungkin pula berada di lambungnya. Mungkin padepokan itu berada di lingkungan yang berpenghuni, tetapi mungkin pula tidak. Apakah kita akan melihat ladang kita di sisi selatan kaki Gunung Merapi? Berkata Pangeran Benowo tiba-tiba. Apakah gubuk itu masih ada? Tanaman-tanaman yang kita tinggalkan? Rumpun-rumpun pohon pisang, air terjun, dan gua di belakangnya. Kita akan mencari padepokan itu lebih dahulu, Pangeran. Ya, kita akan mencari padepokan itu dahulu. Pangeran Benowo dan Paksi berjalan seenaknya saja. Mereka sempat memperhatikan pohon-pohon raksasa yang tumbuh di hutan Jabung. Meskipun hutan Jabung tidak terlalu luas, tetapi hutan Jabung adalah hutan yang tua. Pepohonan yang terdapat di dalamnya adalah pohon-pohon yang sudah tua pula, sehingga tumbuh menjadi pohon-pohon raksasa. Di dalamnya terdapat pula binatang buas yang berkeliaran. Pangeran Benowo dan Paksi yang berjalan di sebelah pohon-pohon raksasa itu merasa diri mereka seperti orang-orang kerdil. Sekali mereka mendengadahkan wajah mereka, memandang rimbunnya dedaunan. Namun beberapa saat kemudian mereka meninggalkan jalan setapak di pinggir hutan Jabung. Mereka turun ke jalan yang sedikit lebih lebar lagi, melintas padang perdu yang ditumbuhi oleh gerumbul-gerumbul liar. Di sana sini masih terdapat beberapa pohon yang besar, bahkan berkelompok. Di dekat gumuk kecil terdapat sekelompok pohon-pohon raksasa yang tumbuh mengitari sebuah blumbang yang airnya penuh dengan reruntuhan daun-daun kering. Namun di dalamnya terdapat ikan-ikan yang besar berkeliaran di bawah permukaan, yang sekali-kali menyembulkan kepalanya. Ikan-ikan yang semakin lama menjadi semakin besar, karena tidak seorang pun yang pernah mengambil ikan di belumbang yang dianggap keramat itu. Apalagi tempat itu memang agak jauh dari pedukuhan yang berpenghuni. Ketika matahari mulai turun, maka mereka telah berada di sebuah bulak yang panjang sekali. Jalannya yang mulai naik perlahan-lahan, berkelok-kelok menghindari gumuk-gumuk padas serta lereng sungai-sungai kecil yang terjal dan licin. "Kita berada di daerah Manjung, Paksi," berkata Pangeran Benowo. "Ya," Paksi mengangguk-angguk. "Nampaknya jalan ini jarang dilalui orang. Hanya para petani yang sawahnya berada di bulak ini sajalah yang sering melewati jalan ini. Jalan ini adalah jalan Kenglunggi." "Kelunggi?" "Ya, jalan ini adalah jalan yang paling dekat untuk pergi ke Nglunggi. Sebenarnya jalan ini bukan jalan yang sepi. Dari Nglunggi, orang dapat pergi memanjat kaki Gunung Merapi atau melingkar ke Ponggok, Telalung, Jatianom, dan jika kita melingkari Gunung Merapi sepanjang kakinya dan sampai di sisi selatan, kita akan sampai ke daerah pengembaraan kita itu. Tapi dari Nglunggi kita akan meneruskan perjalanan manjat kaki Gunung Merapi. Kita tidak akan melingkar ke sisi sebelah selatan." Pangeran Benowo mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa Paksi terlalu gelisah karena adik laki-lakinya yang hilang itu. Sebenarnya lah jalan yang dilalui itu bukan jalan yang terlalu sepi.
Mereka menyusuri jalan itu menuju ke Manjung. Dari Manjung mereka akan turun ke sebuah sungai yang tidak terlalu besar untuk menyeberang. Di sore hari mereka sampai di Manjung. Langit sudah mulai nampak buram. Pakaian Pangeran Benowo dan Paksi yang lusuh itu sudah menjadi basah oleh keringat. Meskipun sebenarnya jarak ke Manjung tidak terlalu jauh, tetapi karena jalan yang berkelak-kelok dan menanjak, maka perjalanan itu mereka tempuh beberapa lama. Dua orang berkuda mendahului Pangeran Benowo dan Paksi yang menepi. Kuda-kuda itu tidak berlari terlalu kencang. Agaknya jalan memang agak licin meskipun tidak turun hujan. Lereng-lereng batu padas itu rasa-rasanya mengandung air, sehingga di 1-2 tempat batu-batu padas itu menjadi basah. Bahkan titik-titik air seakan-akan meleleh dari lubang-lubang kecil pada batu-batu padas itu. Di sini terdapat banyak air, desis Pangeran Benowo. Ya, Paksi mengangguk-angguk. Parit itu tentu tidak pernah kering. Tanah persawahan itu juga merupakan tanah yang subur. Batu-batu padas itu bagaikan menyibak dan berkumpul pada gumuk-gumuk kecil yang terdapat di bulak itu. Tentu hasil kerja keras para petani. Ya, Pangeran Benowo mengangguk-angguk. Ketika keduanya akan memasuki pedukuhan Manjung, mereka harus menepi lagi. Dua orang berkuda yang lain telah mendahului mereka pula di pintu gerbang. Tanpa mau menunggu Pangeran Benowo dan Paksi melewatinya. Kaki kuda itu hampir menginjak kakiku, desis Pangeran Benowo. Paksi mandang kedua orang berkuda itu yang tanpa berpaling melanjutkan perjalanan mereka menyusuri jalan pedukuhan Manjung. Ternyata Manjung adalah sebuah pedukuhan yang cukup besar dan ramai. Kesejahteraan para penghuninya pun nampaknya tidak tertinggal dari para penghuni pedukuhan dekat pintu gerbang kota. Rumah-rumah di sebelah menyebelah jalan induk pedukuhan Manjung terdiri dari rumah-rumah yang cukup besar di halaman yang luas. Namun sayang bahwa rumah-rumah itu nampaknya kurang terpelihara, sehingga nampak kurang rapi dan kurang bersih. "Kau pernah datang ke pedukuhan ini, Paksi?" bertanya Pangeran Benowo. "Belum, Pangeran. Hamba baru sekali pergi mengembara di sisi selatan Gunung Merapi." Demikianlah keduanya masuki pedukuhan Manjung. Semakin dalam mereka mulai melihat isi dari pedukuhan itu. Pangeran pernah datang kemari beberapa tahun yang lalu, tetapi pedukuhan ini belum. Apakah beberapa tahun yang lalu jalan ini belum merupakan jalur perjalanan seperti sekarang? Nampaknya sekarang jalan ini juga menjadi jalur perdagangan. Paksi mengangguk-angguk. Paksi itu bahkan tertegun ketika ia melihat seluruh kedai di pinggir jalan tidak hanya satu, tetapi 2 dan bahkan 3. "Nampaknya kita akan sampai ke sebuah pasar," berkata Paksi. "Ya, memang ada pasar di pinggir pedukuhan ini. Tapi seingatku pasar di pedukuhan ini adalah pasar yang hanya ramai sepekan sekali. Mungkin hari ini hari pasaran." Pangeran Benowo pun mengangguk-angguk, katanya. "Mungkin hari ini memang hari pasaran. Apakah pangeran akan singgah? Panggil aku Wijang." "Wijang?" ulang Paksi. "Ya, Wijang. Kok kenal nama itu?" Paksi tersenyum, tapi harus mengingat-ingat bahwa ia berjalan bersama Wijang. Berapa saat kemudian mereka sudah menjadi semakin dekat dengan pasar. "Pangeran," desis Paksi, "namaku Wijang." Paksi menarik napas dalam-dalam, katanya kemudian. "Wijang, langit sudah menjadi semakin muram. Tapi nampaknya pasar itu masih ramai." "Tapi suasananya lain, Paksi. Ramainya tidak seperti ramainya pasar kebanyakan." Paksi mengangguk-angguk. Namun keduanya pun melangkah terus. Ketika mereka melewati kedai-kedai yang masih buka pintunya, mereka melihat ada beberapa orang yang berada dalam kedai itu. Mereka pun melihat beberapa ekor kuda yang terikat di lorong sebelah pasar itu. "Ada apa sebenarnya?" desis Pangeran Benowo yang lebih senang dipanggil Wijang itu. Paksi pun merasa heran, tetapi pasar itu nampak hidup meskipun menjelang malam. Paksi dan Wijang pun kemudian berhenti di pasar itu. Mereka tidak masuk ke dalam sebuah kedai yang masih terbuka dan melayani banyak orang. Tetapi Paksi dan Wijang duduk di dekat seorang penjual nasi yang menjajakan dagangannya di sebelah regol pasar. "Ada minumannya, Bibi?" bertanya Wijang.
Ada nggih, wedang serai dengan gula klopo. Aku haus, Bi. 1 atau 2 mangkok. 2 mangkok, Bi. Adikku ini juga haus. Sejenak kemudian keduanya pun sudah menghirup minuman yang ternyata masih hangat. Nasinya nggih. Nasi apa, Bi? Nasi megono nggih. Baik, Bi, beri kami 2 pincuk nasi megono. Sejenak kemudian Paksi dan Wijang telah sibuk menyuapi mulut mereka dengan nasi megono yang agak pedas. Meskipun demikian Wijang masih sempat bertanya, "Ada apa, Bi? Tempat ini nampaknya masih ramai meskipun matahari sudah turun." "Hari ini hari pasaran, guys." "Oh, tapi aku tidak melihat lagi orang berjualan di pasar seperti kebanyakan pasar. Tidak ada sayuran, tidak ada barang-barang kerajinan bambu seperti tenggok, tenong, irik, dan sebagainya. Tapi ada pula orang berjualan gula klopo, kain tenun, dan lain-lainnya. Tadi pagi ada, guys. Tapi orang-orang itu masih belum pergi, Bi. Justru orang-orang berkuda. Kedai-kedai itu masih banyak pembelinya. Bahkan nampaknya Bibi pun masih mengharap beberapa orang membeli lagi. Apakah kalian berdua belum pernah datang sebelumnya di pasar Manjung ini?" "Aku tahu di sini ada pasar, Bi," jawab penghuni Benowo. "Tapi seingatku hanya ramai di hari pasaran di pagi hari." Perempuan separuh baya yang menjual nasi itu tersenyum, katanya, "Tadi pagi pasar ini ramai bagaimana pasar yang lain di hari pasaran. Sedangkan orang-orang yang sekarang berada di pasar ini adalah orang-orang yang besok pagi akan melanjutkan perjalanan ke Ngrunggi. Di seberang sungai, dari sana mereka akan memencar menurut keperluan mereka masing-masing." "Oh," Wijang mengangguk-angguk. Sementara Paksi pun bertanya, "Mengapa mereka harus berhenti di sini dan justru memilih hari yang sama berbareng dengan hari pasaran?" Perempuan itu tidak segera menjawab. 3 orang duduk pula di tikar yang dibentangkan di sebelah dagangannya digelar. "Kalian akan pergi kemana lagi?" bertanya penjual nasi itu kepada ketiga orang yang duduk di tikar itu pula. Nampaknya ketiga orang itu sudah sering datang dan makan nasi megono. "Kami mengantar pesanan di Demang Ponggok," jawab seorang di antara mereka. "Apa yang dipesannya?" bertanya penjual nasi itu. "Bukan barang berharga, Yu. Bahkan bagi orang lain tidak ada harganya sama sekali." "Apa?" "Kain dan baju yang sudah terhitung tua." "Untuk apa?" Ki Demang sangat mencintai ibunya. Kain dan baju itu adalah milik ibunya yang baru saja meninggal. Ki Demang tidak minta warisan apapun, kecuali 2 lembar kain panjang dan baju yang sudah tua yang sering dipakai oleh ibunya semasa hidupnya. Sementara itu, ia merelakan rumah, halaman, dan sawah peninggalan orang tuanya dibagikan kepada adik-adiknya. Menurut Ki Demang, ia sudah mendapatkan warisan pemangkunya. Oh, perempuan itu mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya sambil menunjuk Paksi dan Wijang, "Kedua anak muda ini heran kenapa banyak orang yang berkumpul di pasar ini, sementara masa pasaran pagi tadi sudah lewat." Ketiga orang itu mandang Wijang dan Paksi. Seorang di antara mereka pun bertanya, "Kalian dari mana, anak-anak muda?" "Kami adalah pengembara yang tidak mempunyai papan dan tidak mempunyai tujuan tertentu." "Asalnya kalian berasal dari mana?" "Kami kakak beradik yang berasal dari Gunung Lawu, tetapi sepeninggal orang tua kami, maka kami pergi mengembara. Beberapa lama kami tinggal di Pajang, mengabdi kepada seorang tumenggung, tapi gejolak yang terjadi di Pajang memaksa kami meninggalkan Ki Tumenggung yang ternyata telah ditangkap." Oh, orang itu mengerutkan dahinya. Tanpa diduga oleh Wijang, orang itu pun bertanya, "Tumenggung siapa? Aku mengenal nama beberapa Tumenggung." Wijang menarik napas dalam-dalam meskipun agak ragu. Namun ia pun berdesis, "Ki Tumenggung Sarpo Biwodo." Orang itu mengangguk-angguk, katanya, "Ya, Tumenggung Sarpo Biwodo memang sudah ditangkap." "Jadi Kisanak juga tahu bahwa Ki Tumenggung Sarpo Biwodo itu ditangkap?" "Ya, aku mendengarnya. Waktu itu aku berada di dalam kota mencari dagangan." "Dagangan apa?" bertanya Paksi. "Wesiaji. Aku adalah pedagang wesiaji. Tapi kali ini kami ketiga tidak membawa wesiaji. Yang kami bawa justru kain dan baju yang sudah lusuh."
Hanya kain dan baju yang sudah lusuh harus dibawa oleh 3 orang, bertanya penjual nasi itu. Seorang di antara orang itu yang rambutnya sudah keputih-putihan berkata, kain dan baju lusuh itu nilainya lebih tinggi dari pusaka yang manapun juga bagi